Shalom Bapak Ibu. Anda yang diberkati sepanjang minggu ini, amin. Mari sebelum kami memulai ibadah, kita satukan hati di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur ya Bapak, penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Sehingga di hari ini Bapak, kami bisa datang untuk mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Bapak. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga di tempat ini Bapak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di pagi hari ini. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang dengan setia beribadah online dari rumah mereka masing-masing ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga Pak Gembala yang nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan dan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah online ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang siap memulai ibadah ini dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita merendahkan hati kita. Kita berseru akan nama Tuhan Yesus, maka Dia akan hadir bersama dengan kita. Mari kita datang menyembah Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills me my days. It leads me your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. To bring my life and offering, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only
precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, and I live to worship you. Worship you, Jesus. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper.
I give all to be with you. To be with you, and I worship you, Jesus. You are my all in all. You are my heart desire. You are my God. Oh, we worship you, my Jesus. You are the love of my life. Oh, I surrender my life to you. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap kami dengan darah-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Yesus, Yesus dambaan kami, Kau yang kami rindu, Kau yang kami perlukan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, Kau menjamah penuhi kami Tuhan. And I worship you, Lord. My life in you restore. Here is my heart, make it your sanctuary. For nobody else but Jesus, oh, and I worship you, Lord. My life in you restore. Here is my heart, make it your sanctuary. For nobody else but Jesus, only you. Mari bersama-sama. When my words in the darkness, you spoke your word, night turned into day. Your beauty filled this place. When my words stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe could not withhold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed. I worship you, Lord. My life in you restore. Here is my heart, make it your sanctuary. For nobody else but Jesus, only, and I worship
worship you, Lord. My life in you restore. Here is my heart, make it your sanctuary, for nobody else but Jesus only, and I worship you, Lord. My life in you restore. Here is my heart, make it your sanctuary, for nobody else but Jesus only you. You are faithful and true, glorious Lord. All my life it is you I adore. You touch my soul, complete in my world. I surrender to you. And I worship you, Lord. My life in you restore. Here is my heart, make it your sanctuary, for nobody else but Jesus. Oh, and I worship you, Lord. My life in you restore. Here is my heart, make it your sanctuary, for nobody else but Jesus only you. For nobody else but Jesus only you. For nobody else but Jesus only you. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Mari tinggikan namanya, agungkan namanya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Yesus, Yesus, oh, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Oh, dahsyat Kau Tuhan, dahsyat Kau Tuhan. Kami puji, kami sembah. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih dahsyat lagi bersama-sama katakan. Nyanyi dan bersorak
hanya bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Haleluya. Marilah berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kasih setiamu tidak pernah berubah ya Tuhan Yesus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, selalu setia Tuhan, dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami sekarang ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur kami Tuhan. Biarkan kami dalam tinggal diam ya Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu. Dan kami mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, firman-Mu, memberikan nafas bagi setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Sukacita damai sejahtera bagi setiap kami ya Tuhan, dalam hati kami, dalam keluarga kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami, yang Kau sediakan bagi orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau juga memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan, hanya di dalam-Mu yang kami percaya Tuhan, hanya bersama dengan-Mu kami percaya Tuhan. Di luar Engkau ya Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau menjamah keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, di saat-saat seperti ini ya Tuhan, kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kami rindu memuji-muji Engkau, bersukacita bagi nama-Mu ya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, curahkan anugerah kasih setia-Mu, berkat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya hadir di tempat ini, kita memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mencari Tuhan akan ditolong Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama, kita akan memuji-muji Tuhan kita akan bersukacita bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Mari kita memuji-muji Tuhan kita, come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
dosa telah dibantahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, come on. Sama-sama kita nyanyikan bagi Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Bersama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibantahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari yang percaya bersama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorak haleluya. Haleluya, saya percaya orang memuji-muji Tuhan. Tuhan hadir bersama dengan kita. Tuhan berikan kemenangan bagi kita. Tuhan berikan kekuatan yang baru bagai Raja Wali terbang tinggi. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Come on. Woo. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Semua siap bersama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam
dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sonakan haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita boleh diberkati oleh kuasa Tuhan lewat pujian kita. Haleluya, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, memberikan persembahan, boleh lewat transfer bank ataupun lewat QR yang sudah disediakan di pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu karena kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah kami, bahkan Engkau hadir dalam setiap keluarga demi keluarga, dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi setiap umat-Mu. Dan jikalau jemaat-Mu Tuhan boleh menabur, boleh memberikan persembahan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur, 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda. Tuhan limpahkan bagi setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, jikalau sebentar juga kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau yang boleh berfirman lewat hamba-Mu dan memberkati dan mengurapi setiap kami jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa haleluya. Sama-sama katakan amin. Sungguh Engkau anugerah terindah bagi kami. Engkau kekayaan di dalam hidup kami Tuhan. Sebab tidak ada yang seperti Engkau.
sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari bersama angkat suaramu. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Lagi katakan, Yesus, Kau anugerah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan pada ibadah minggu di hari ini. Kita dapat mempersiapkan hati kita semuanya bersama dengan keluarga kita di rumah untuk mencari wajah Tuhan, beribadah dan meminta Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari jadikan ini doa kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau
menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari dengan segenap hati. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita sembah Tuhan. Oh, Yesus, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber perlindungan. Bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan kekuatan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Curahkan ya Tuhan kuasa-Mu yang dahsyat, yang ajaib dalam kehidupan setiap umat-Mu. Engkau memberi kekuatan yang baru kepada yang letih lesu. Engkau memberikan semangat yang baru kepada yang lemah. Dan Engkau memberikan pengharapan yang baru kepada setiap umat-Mu di hari Minggu pada ibadah hari ini ya Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami rindu duduk dekat kaki-Mu untuk mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Urapi ya Tuhan, dan berikan terang firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Minggu kepada semua jemaat GBI My Family dan juga seluruh keluarga yang ikut di dalam ibadah online pada pagi hari di minggu yang indah. Saya percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita semuanya. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan Mei, dan di bulan ini Tuhan memberikan tuntunan untuk kita, new dimension in power, dimensi yang baru di dalam kuasa Tuhan. Sebab kita percaya pada saat kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, maka Tuhan akan melakukan keajaiban dan kuasanya yang ajaib. Dan hari ini saya akan memberikan tema untuk khotbah, The Power of Tenacity.
the power of tenacity, yang artinya kita melihat ada kekuatan yang baru untuk kita tetap memiliki satu ketekunan, ibarat batu yang besar yang harus ditarik, saudara tidak akan melepas karena ada kekuatan Tuhan yang mendorong dan menolong kita dalam hidup ini. Ada amin? Teks untuk kita di bulan ini dari Efesus 3 di ayat 20. Kita akan membaca bersama Efesus 3 ayat 20. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara lihat, ada satu kuasa yang dahsyat yang bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan kuasa itu adalah kuasa Tuhan yang melakukan hal yang jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kuncinya adalah kita harus berdoa. Amin. Pada saat kita berdoa dan pada saat kita memiliki pengharapan akan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan melampaui ekspektasi kita. Kuasa Tuhan itu bukan hanya melakukan banyak, bukan hanya lebih banyak, tapi level yang tertinggi, jauh lebih banyak. Ada amin? Ini dimensi yang baru, ukuran yang lebih besar dari kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa kita perlu memiliki tenacity? Karena kita sedang memasuki tempat dan waktu di mana segala sesuatu itu tidak stabil. Kita melihat dari mata uang rupiah saja. Saudara lihat, dari 6 bulan di belakang, bahkan dari bulan Desember sampai hari ini di bulan Mei, saudara, setelah April, kita melihat kurs rupiah dan mata uang yang lain terhadap dolar, itu saudara lihat, sangat tidak stabil. Dari 13.000 lebih, tiba-tiba 14, 16.000, 15.000, dan diperkirakan akan tetap seperti ini tidak stabil. Sehingga dalam keadaan yang tidak stabil ini, di dalam dunia bisnis dan di dalam pekerjaan, harga barang semuanya, kita perlu untuk bijak agar kita dapat memiliki lumbung storehouse dan juga mengelola keuangan dengan wise. Katakan amin. Tenacity itu artinya daya tahan. Jadi kita perlu memiliki daya tahan. Kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, sehingga kita ini tetap bertahan. Di minggu sebelumnya kita sudah mendengar bagaimana untuk survive dan bagaimana revive, menjadi kuat, bangkit kembali. Dan hari ini kita akan melanjutkan pesan Tuhan ini. Mari kita baca bersama 2 Timotius 2 di ayat 2 sampai 7. Saya akan membacakan bagi saudara. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan.
Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat melalui firman Tuhan ini, ada 3 pribadi, profesi, panggilan yang memiliki daya tahan yang dahsyat, yang luar biasa, yang kita perlu pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah soldier, prajurit, katakan bersama-sama prajurit. Kita lihat yang dapat lulus menjadi prajurit itu adalah yang punya endurance, daya tahan. Di mana mereka itu dapat berperang dan mereka itu dapat beraktivitas bahkan di padang gurun yang ekstrim. Saudara lihat prajurit USA, Amerika ini. Mereka itu seragamnya itu seperti warna padang gurun. Karena mereka diluncurkan ke desert. Bahkan mereka itu tim yang terkenal di padang gurun. Lalu kita melihat skill mereka itu luar biasa. Mereka memiliki keterampilan. Setiap tentara dari mancanegara, dari bangsa kita, semuanya dipelengkapi dengan keterampilan. Prajurit dapat memakai berbagai senjata, weaponry, dan mereka punya kekuatan masing-masing untuk setiap senjata. Ada yang jago melempar pisau, ada yang jago dengan senapan mesin, dengan bazooka, dengan mesin tempur, dan juga tank dan sebagainya. Jadi kita melihat mereka itu sudah lulus seleksi. Seperti pasukan khusus Amerika, Navy Seals. Navy Seals ini mereka menguasai berbagai medan perang. Sehingga Seals itu singkatannya Sea, Air, Land. Yaitu laut, udara, darat, mereka kuasai. Di berbagai medan pertempuran, mereka itu sangat terampil, cekatan. Dan mereka itu sudah melewati proses latihan melalui ujian seleksi yang sangat ketat. Bahkan konon ceritanya hanya 1% saja atau di bawah itu yang bisa lolos dan lulus seleksi menjadi tim pasukan elit Navy Seals. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam kehidupan ini, mengapa Tuhan ingin supaya kita memiliki daya tahan seperti prajurit? Sebab kita semuanya adalah tentara-tentara Allah. Ada amin? Kita ini semuanya adalah army of God. Bumi dan sorga, kewargaan kita yang Tuhan berikan agar kita menang. Pesan Tuhan untuk kita hari-hari ini, kita harus menang. Katakan menang. Karena kewargaan kita ini adalah kewargaan dari surga. Oleh sebab itu, kuasa dari tempat yang maha tinggi diberikan kepada kita untuk berhasil dan untuk menang dalam kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan ini. Ibarat seseorang yang punya paspor, agar mereka bisa keluar ke negeri manapun, ke bangsa-bangsa. Ibarat seseorang yang punya visa, kalau mau ke Amerika atau negara-negara yang perlu visa. Maka Tuhan juga memberikan kepada kita visa dan paspor, agar dimanapun kita ditempatkan, kita sebagai duta Kristus, dan kita mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Pak Lugimin, apa yang harus kita miliki sehingga kita memiliki daya tahan ini? Saudara lihat prajurit, mereka latihan perang terus menerus. Agar ketika mereka siap di medan peperangan, mereka itu sudah melewati sekolah militer. Mereka sudah melewati akademi militer seperti West Point Academy
untuk tentara-tentara Amerika. Saudara, latihan perang ini penting. Seperti Alkitab mengajari kita. Yosua itu berlatih berperang sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dan hari ini mungkin saudara sedang menghadapi peperangan. Apakah itu secara ekonomi, keuangan, pekerjaan, profesi, mata pencaharian, pengeluaran-pengeluaran yang perlu saudara adjust hari-hari ini. Oleh karena pemasukan yang sudah mulai berkurang atau berpengaruh. Tetapi pesan Tuhan, jangan menyerah. Karena kita ini adalah tentara-tentara Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, lalu kita melihat prajurit itu sudah melewati ujian dengan latihan tidur. Mungkin saudara bertanya, latihan tidur? Kok tidur perlu latihan? Ya, ada yang dimanapun bisa tidur. Ya, saudara, coba kalau kita melihat seseorang itu di medan perang. Tentara Amerika itu dan tentara dari mancanegara, mereka dilatih kapanpun bisa tidur. Waktu di medan perang dengan suara-suara dari peluru dan artileri, meriam, bisa nggak tidur dengan tenang? Duduk pun mereka bisa tidur. Dan mereka dilatih khusus, saudara, untuk tetap tenang dalam setiap keadaan. Dan mereka dilatih untuk menguasai pikiran. Sebab pikiran itu adalah medan perang. Battlefield of the mind. Dan hari-hari ini kita melihat di dunia banyak yang mengalami gangguan tidur. Bahkan survei menunjukkan negara-negara maju, saudara. 50% sebagian itu sudah mengeluh. Susah tidur, gangguan tidur. Mungkin ada yang punya karunia di sini, dimanapun bisa tidur. Berbahagialah saudara. Karena hari-hari ini banyak yang susah tidur. Pikirannya itu banyak. Bagaimana membayar rekening, cicilan, hutang, bagaimana kebutuhan rumah tangga, bagaimana mencari sumber pemasukan. Ada yang sudah dirumahkan, ada yang gajinya dipotong, ada yang istilahnya furlough, artinya cuti, libur tanpa dibayar. Kita sudah mendengar begitu banyak perusahaan yang sudah merumahkan karyawannya dari perhotelan, dari restoran, dan dari perusahaan-perusahaan yang ada di berbagai negara, bahkan di dunia penerbangan juga, saudara. Nah, dalam keadaan yang begitu sulit ini, Tuhan ingin berpesan kepada kita, Filipi 4 di ayat 6 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Katakan pada di sebelah saudara, jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita baca bersama ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hari ini mari kita jaga pikiran kita. Pikirkanlah semua daftar yang ada di sini, supaya damai sejahtera Allah itu turun dan kekuatan dari Tuhan itu memenuhi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bersama-sama kita katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara, mengapa kita tidak goyah? Karena Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Kalau selama ini ada yang berpikir, kalau perusahaan yang besar itu aman, kalau pengusaha yang sudah established itu tenang. Saudara, siapa yang menyangka kalau Disneyland, The Magic Kingdom, hari ini sepi, sunyi, saudara. 100.000 karyawan dirumahkan untuk efisiensi 500 juta US dollar per bulan. Dan ini akan berlangsung cukup lama. Siapa yang menyangka pengusaha yang memiliki kapal pesiar? Saudara tahu kapal pesiar itu satu kapal bisa berapa triliun? Ya? Tetapi kapal pesiar ini kita melihat seperti Royal Caribbean Cruise yang terkenal. Dan juga kapal pesiar yang lain. Hari-hari ini kosong, saudara. Tidak ada yang naik kapal pesiar. Krisis itu menghantam dunia pariwisata begitu dahsyat. Perhotelan, kapal pesiar itu kosong. Dan harga sahamnya turun sampai 70%, 80% lebih. Bahkan kita mendengar ada yang sudah punya tiket kapal pesiar, itu rela batalkan dan tidak berangkat karena kondisi dunia hari-hari ini yang perlu stay at home. Siapa yang menyangka ke perusahaan mobil, penyewaan mobil yang terkenal seperti Hertz, kalau di Amerika semuanya tahu, itu car rental itu bisnis yang sangat bagus. Di sana saudara, kalau sudah tiba, kita hanya perlu ke counter untuk penyewaan mobil dan langsung dapat kunci untuk kita keliling Amerika sampai ke Kanada. Tapi saudara tahu perusahaan car rental ini 10.000 karyawan sudah dirumahkan, saudara. Dan ini melanda setiap aspek. Sehingga pesan untuk setiap jemaat Tuhan di masa krisis ini, mari kita latihan, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Agar kita seperti prajurit, kita dapat latihan fokus. Katakan bersama, fokus. Kita perlu menyenangkan komandan kita. Seperti tadi kita dengar di ayat yang keempat. Prajurit yang baik itu tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Siapa komandan kita, saudara? Tuhan Yesus Kristus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita perlu berkenan kepada pemimpin sejati kita. Apa yang menjadi instruksi dari pemimpin, yaitu Yesus dalam hidup kita. Yesus adalah Tuhan. Jesus is Lord, artinya pemimpin kita. Sudahkah kita menyerahkan karir kita, keuangan kita, kehidupan kita, keluarga kita, seluruh usaha, pekerjaan, masa depan kita ke tangan Tuhan? Seringkali kita yang memilih channel seperti saluran TV. Tapi ini waktunya bukan lagi kita yang pilih channel,
Tapi izinkan Tuhan yang memegang remote control, channel kehidupan kita. Karena hanya yang kuat yang dapat memikul salib. Saudara lihat, Yesus dapat memikul salib di Golgota. Dan maukah kita hari ini following God's plan in our lives? Kita ini mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Yesus sudah memikul salib. Dan Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib. Saudara lihat animasi ini. Hidup kita ibarat kita semua sedang memikul salib. Katakan, pikul salib. Kita semua berjalan dalam perlombaan hidup ini. Tetapi ada seorang yang mungkin mengeluh, salibnya itu begitu berat. Salibnya ini membuat aku tidak tahan. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Dia pakai gergaji. Salibnya itu dibuat pendek, ya. Salibnya itu dibuat ringan supaya lebih enak dipikul, ya. Dan dia menjadi lebih cepat, lebih cepat. Karena sudah dia potong pendek salib itu. Tapi begitu tiba waktunya untuk menyeberang, yang lain bisa menyeberang karena salibnya panjang menjadi jembatan melewati jurang dan lereng yang curam. Tapi begitu tiba gilirannya, salibnya terlalu pendek, nggak bisa dibuat sebagai pengantara dan jembatan. Katakan pada yang di sebelah saudara, mari kita bertahan dan memikul salib. Amin. Jangan kita ini membuat kehidupan itu menjadi ringan. Maunya ringan, enteng. Karena hari-hari ini Tuhan sedang melatih kita agar kita menang dengan kuasa salib Kristus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita pikul salib dan jangan kita ini hanya mau yang ringan saja. Kita ikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. The power of tenacity. Kita harus melihat pribadi atlet. Atlet olahragawan ini punya keistimewaan, saudara. Yang pertama itu, kalau kita melihat di dalam sepak bola, mereka harus teamwork, harus punya point of view yang bagus. Bisa mengoper bola kepada temannya yang ada di depan, dan bisa itu saling passing bola dengan bagus. Dan mereka harus punya kemampuan untuk think outside the box. Yang artinya berpikir di luar dari kotak permasalahan. Hari-hari ini saudara perlu think outside the box. Yang buka restoran, kalau hari ini tidak bisa buka. Seperti seafood restoran banyak yang tutup, saudara. Harus mulai switching dan pikirkan delivery. Seperti Esther antar mengantar makanan, ya, delivery. Bisnis apapun itu sudah harus adjust. Dan kita melihat olahragawan punya keistimewaan. Mereka bisa adjust, think outside the box. Berpikir di luar dari kotak permasalahan. Karena ada solusi dari Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Olahragawan itu juga disiplin. Katakan bersama-sama, disiplin. Sementara yang lain main-main, mereka itu harus latihan. Sementara yang lain itu bisa pesta, mereka harus diet. Sementara yang lain itu hanya tidur, santai, mereka harus memacu dan memicu keterampilan mereka. Maka jadilah Lionel Messi, saudara. Yang bolanya seperti lengket, ya. Dia bisa dribble bola melewati 5 pemain. Bahkan sampai 10 pemain. Kita melihat seperti Cristiano Ronaldo. Ya, yang melatih ototnya. Ya, skill scoringnya. Bersama Lionel Messi sudah meraih Ballon d'Or. Ya, beberapa kali yang terbaik. Persiapan lomba membuat mereka harus membahas strategi. Untuk melihat apa yang perlu dikerjakan untuk menang. Ada strateginya. Apakah saudara sudah memiliki strategi untuk menang dalam dunia yang penuh dengan serigala ini? Kita cerdik dan tulus seperti merpati dengan kuasa Tuhan.
Kita juga harus belajar penguasaan diri. Katakan bersama-sama, penguasaan diri. Dalam pengejaran juara, kita harus bisa bertahan, saudara. Kita lihat dunia olahraga sepak bola hari-hari ini. Banyak dibeli oleh pemilik yang kaya raya. Dan baru-baru ini kita mendengar Newcastle United. Itu yang paling kaya nanti. Karena ada pengusaha yang kaya raya. Itu sudah membeli klub ini. Yang kekayaannya fenomenal. Belasan kali lebih dari Manchester City. Saudara, pemain-pemain yang terhebat. Itu mulai masuk ke tim yang hebat. Tetapi untuk meraih treble trophy. Saat ini kita mendengar hanya Inter Milan yang berhasil treble trophy. Juara Liga Italia, Calcio. Juara Champion dan juara Coppa Italia. Lalu kita melihat ada Barcelona juga meraih treble trophy melalui Lionel Messi dan teman-teman. Juara Champion, La Liga Spanyol, dan juga Copa del Rey Spanyol. 3 piala sekaligus. Dan ini pencapaian yang tidak gampang. Mengapa semua ini bisa dicapai? Ingat, mental sebagai atlet, olahragawan. Itu adalah mental yang kuat. Punya daya tahan. Yang mengerti katakan amin. Saudara terkasih, kita juga melihat di dalam dunia binaragawan. Binaraga, ya, bukan binarangka. Ya. Kita melihat ada Arnold Schwarzenegger dari Austria yang ke Amerika. Kalau sulit bacanya, baca aja Arnold Suasana Segar. Saudara, Arnold Schwarzenegger ini juara Mr. Universe, Mr. Olympia. Itu berkali-kali. Karena sejak dari Austria dia sudah memacu dan memicu ototnya, pumping iron, untuk menjadi juara binaragawan. Bahkan menjadi aktor yang terkenal. Melewati semua itu dengan latihan otot. Tapi bagi kita orang-orang percaya, kita perlu latihan otot rohani kita. Alkitab katakan di 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji bukan untuk masa ini, tapi masa yang akan datang juga. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, olahragawan, atlet, ketika melihat ombak, mereka tidak menyingkir. Kita melihat juara-juara selancar, ya, dari ombak-ombak yang ada di lautan samudera dunia ini. Mereka menunggu ombak. Mereka tidak bersembunyi waktu ombak itu datang. Tapi mereka menantikan ombak itu, agar mereka bisa surfing di atas ombak. Ada amin? Peselancar dunia tahu ketika ombak datang, mereka akan naik ke atas. Apa artinya? Artinya ini, saudara. Kalau hari-hari ini ada yang sering dikritik orang, sering diomongin, digosipin, bagaimana respon saudara? Apakah kecewa? Apakah sakit hati? Tersinggung? Akhir zaman katakan banyak orang tersinggung. Apakah kita menyerah? Diomongin orang? Karena kisah kehidupan ini ibarat seperti orang yang sedang naik keledai. Saudara pernah dengar kisah ini? Coba lihat. Yang pertama waktu suami istri naik keledai, digosipin orang, diomongin, dijelekin. Mereka itu nggak kasihan sama keledainya, ya. Dua-duanya naik ke atas. Akhirnya kalau mereka dengar, istrinya turun. Diomongin suaminya, ya. Kejamnya ini, ya. Masa istrinya jalan, ya. Suaminya yang naik keledai, ya. Akhirnya istrinya yang naik keledai, suaminya yang berjalan juga diomongin, dijelekin. Kenapa kok bodoh kali ada keledai nggak dinaikin, ya? Hanya istrinya yang naik, ya. Dan akhirnya dua-duanya tidak naik keledai, juga dijelekin dan digosipin. Kok bodoh sekali ada keledai pun nggak mau dipakai untuk naik, ya. Jadi artinya serba salah. Kalau merespon pada kata orang, saudara, nggak ada yang benar. Tapi Tuhan mengajari kita
Mari kita tutup pintu telinga kita. Hati kita ini hanya memikirkan Tuhan. Dan hati kita hanya mengandalkan Tuhan. Sebab ketika hati kita mengandalkan Tuhan, maka kita melihat apa saja yang kita kerjakan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara terkasih, kalau kita rindu memiliki kuasa Tuhan, tenacity untuk bertahan, kita juga harus mengingat yang ketiga. Pribadi yang ketiga itu adalah farmer, petani. Jadi yang pertama adalah soldier, prajurit. Yang kedua atlet, olahragawan. Yang ketiga ini farmer, petani. Pak Lugimin, karakter apa yang dimiliki oleh petani yang begitu luar biasa ini? Saudara, petani ini memiliki karakter yang dahsyat. Mengapa karakter itu penting? Karena karakter is the main power to sustain. Karakter itu adalah kuasa yang paling hebat untuk kita bertahan, sustain, ditopang Tuhan. Karisma will take you to the top. Character will make you stay there. Karena karakter is the sums of your habit. Karakter itu adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Ada amin? Jadi kita harus sabar. Katakan bersama, sabar. Mengapa kita perlu sabar? Patient. Karena ciri dari orang yang sabar itu dia itu tetap konsisten. Karakternya itu stabil. Seperti petani. Tiap hari petani itu rajin ke sawah. Rajin bercocok tanam. Tidak ada petani yang kita dengar, males saya hari ini, nggak ada mood, saya nggak mau ke sawah, saya tidak mau ke ladang, ke kebun. Petani itu konsisten. Usaha apapun saudara, itu bisa bertahan dengan baik. Ya, bahkan usaha seseorang itu, seperti ibu ini, usaha ibu gulung tikar. Ya. Tapi ibu ini tetap bersemangat. Walau usahanya selalu gulung tikar. Berikan tepuk tangan ya. Haleluya. Nah, jadi apapun yang terjadi saudara, kita ini harus seperti petani yang konsisten. Yakobus 5 ayat 17. Kita melihat Elia itu manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Hujan jangan turun. Dan hujan itu tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan kita melihat petani juga yang bersabar, itu yang pertama akan mendapat hasil. Di dunia ini ada weak people dan strong people. Apa cirinya? Weak people revenge, strong people forgive, intelligent people ignore. Yang artinya orang yang lemah selalu pikirnya balas dendam. Hidupnya adalah woyo pao cho. Saya ingin balas dendam. Get even. Tetapi strong people forgive. Kuasa Yesus membuat kita sanggup mengampuni. Intelligent people ignore. Orang yang cerdas abaikan. Saudara, di masa-masa lockdown ya, di banyak negara, stay at home, mereka mulai survei. Yang pertama, kasus pencurian turun semuanya. Karena semua di rumah. Maling gak berani beraksi. Ya. Lalu kita melihat, waktu stay at home, kasus kejahatan di jalan raya, traffic turun. Karena banyak yang parkir mobil dan sepeda motor, tidak keluar. Tetapi saudara, ternyata kasus perselisihan dan keributan suami istri meningkat. Ya, KDRT saudara.
Kenapa? Selalu di rumah. Ada yang pasang bilang, bosan kali lihat ya. Nggak ada di sini saudara ya. Harusnya ketika stay at home, makin mencintai pasangan kita. Amin. Makin harmonis dalam keluarga. Makin mendidik anak-anak di dalam kasih Tuhan. Karena kita percaya, petani itu menantikan hasil panen. Apa yang menjadi kerinduan saudara hasil panen? Impian saudara, jawaban doa. Impian yang menjadi kenyataan. Janji yang digenapi. Semua itu Tuhan sanggup sediakan. Kalau kita seperti petani, kita tetap sabar menantikan. Karena habis gelap, terbitlah terang. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, kita doakan dunia hari-hari ini sedang mengejar vaksin. Berbagai negara, berbagai perusahaan sedang mengejar vaksin. Kita apresiasi sekali. Dan kita melihat saudara, ada obat, ya, perusahaan-perusahaan besar seperti Gilead Science Drug itu mulai ya eksperimen dengan obat ya untuk kondisi saat ini. Waktu kita mendengar berita tentang pengobatan ini, saudara, kita ingat Tuhan berikan di Alkitab ada balm of Gilead ya. Yaitu balsam Gilead. Yeremia 8 ayat 22. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Mari kita doakan saudara, supaya segera ada perawatan, pengobatan, dan pemulihan, kesembuhan bagi bangsa kita, dan juga bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Dan semua itu dimulai dari kita. Dimulai dari kita harus selalu mengucap syukur. Kalau hari ini ada yang merindukan iPad, maukah kita seperti anak kecil ini, belum dapat tablet iPad, dapat iPad, yaitu untuk salep mata saja. Dia sudah berkata, thanks for the iPad, grandma. Ya. Tapi dia pegangnya itu salep mata, saudara. iPad, ya, untuk mata. Artinya bisa belajar mengucap syukur. Karena waktu kita belajar mengucap syukur, Mazmur 20 ayat 4, ini janji Tuhan, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ayat 6, mari kita baca bersama. 2, 3. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Siapa yang rindu meraih kemenangan dari Tuhan? Amin. Kalau kita rindu meraih kemenangan dari Tuhan, saudara, maka kita harus kalahkan ketakutan. Katakan pada yang di sebelah saudara, kalahkan ketakutan. Ingat ketika Yesus tampil, muncul di depan murid-murid setelah kebangkitan, Yesus selalu berkata, jangan takut. Kita melihat dunia ini saudara, memang dilanda ketakutan dan kekhawatiran. Ada satu video klip, saudara, kondisi hari-hari ini, mungkin banyak yang tidak ke salon atau pangkas, kita dengar tinggal 10% yang pangkas. Nah, mengapa saudara? Karena waktu pangkas kita juga melihat banyak yang khawatir. Ya. Mari kita lihat bersama video ini. Kita melihat Daud pada saat dia percaya Tuhan, ada victory dari Tuhan. Raja itu selalu menerima hadiah upeti ketika raja itu berani, katakan berani. Oleh sebab itu kita harus percaya, believe, katakan bersama percaya.
Petani itu selalu menabur. Dan kalau kita menabur, kita pasti menuai, saudara. Petani itu selalu memberikan benih yang terbaik, best seed. Kata bersama, best seed. Benih yang terbaik. Saya berpesan kepada saudara hari ini, ada added value. Apa saja yang kita lakukan, kita selalu memberikan nilai tambah. Kalau saudara jual nasi goreng, kasih orang jus, mereka akan datang. Kalau jual baju, dikasih celana. Buy one, get two, ya, orang-orang datang. Ada added value, memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, service yang terbaik. Kalau buat bakpao, buatlah bakpao yang terbaik. Buat bacang yang terbaik. Ya. Apapun saudara, selalu berikan yang terbaik. Ada seorang petani yang menanam kentang di satu daerah. Saudara, kentangnya itu waktu panen besar, ya, besar-besar kentangnya. Tapi apa yang terjadi? Lama-lama kentangnya makin kecil dan makin kecil. Waktu ditanya, mengapa waktu panen kentang kok makin kecil? Dulunya besar, sekarang menjadi kecil. Ternyata pakar kentang berkata, waktu kalian panen, apakah yang besar itu jadi bibit lagi untuk ditanam atau dimakan? Lalu dia berkata, yang besar-besar kita makan, yang kecil-kecil baru kita tanam kembali. Jadinya apa saudara? Yang kecil ditanam, panennya makin kecil lagi, makin kecil. Tapi ada seorang petani, yang kecil untuk dirinya, yang besar dia tabur, dan akhirnya kentangnya itu menjadi makin besar dan makin besar. Haleluya! Amin. Saya akan tutup 2 Korintus 9 di ayat 6 sampai 8. Mari kita baca bersama. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saudara, hari ini kita harus punya faith in sowing, iman di dalam menabur, faith in reaping, iman di dalam menuai, karena ada the power of seeds, kuasa dari benih. Apapun yang kecil ini saudara, begitu kita tabur, seperti Yesus sebagai penabur, the sower yang menabur benih. Penabur itu waktu menabur benih, maka ada 3 kuasa dari benih itu. Yang pertama, seeds are the connector of heaven and earth. Benih itu adalah penghubung surga dan bumi. Apa yang saudara rindukan dari surga, Tuhan sanggup sediakan di bumi ini ketika kita memberikan yang terbaik. Seeds are the tools of God for miracle. Benih itu adalah alat di tangan Tuhan untuk mujizat. Ingat roti boy, anak kecil 5 roti 2 ikan. Mujizat itu terjadi ketika dia memberikan benih itu. Saudara, kita sudah mendengar kesaksian juga dari Bu Ros, bagaimana seseorang mencintai Tuhan, memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Cicilan rumahnya ditolong. Kemudian dia itu mendapatkan mujizat. Ternyata cicilan rumahnya itu akhirnya dikurangi dan dia sanggup membeli rumah. Ada seorang pengusaha, dia cinta Tuhan. Dia punya 72 outlet. Tapi apa yang terjadi? Di tengah krisis, outletnya itu susut tinggal 36. Karena banyak terjadi perampingan dan penutupan kios, toko dan outletnya. Tapi Tuhan berbicara kepadanya, tabur benih. Tabur, berikan persembahan untuk gereja, rumah Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia menabur benih di masa kekeringan kesulitan, tiba-tiba suatu hari dia mendengar ada telepon. Dan telepon itu ternyata dari seorang investor besar yang berkata, "Ibu,
saya rindu mengembangkan bisnis ibu. Sudikah dan berkenankah ibu memberi izin? Singkatnya saudara, ibu ini memberikan izin, wanita ini. Dan tokonya, outletnya, yang tinggal 36 itu, karena berkurang separuh, tiba-tiba meningkat menjadi 360 outlet atau toko. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena seeds are the key for multiplication. Benih itu adalah kunci untuk pelipat gandaan. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin mengajak kita semuanya saudara, kita menyembah Tuhan. Bersama dengan Bu Ros, saudara, kita akan mengingat kasih Tuhan seperti atlet yang berlari dan tidak menyerah. Saya mengajak kita hari ini, kita memiliki kekuatan dengan mata kita yang tertuju kepada Tuhan. Your eye is on the sparrow, and your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depth of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose. As angels understand, for your glory may you draw all men as your love and grace demands. And I will run to you, to your word of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Mari saudara, jadikan ini doa kita bersama-sama. Your eyes on the sparrow, And your hand, it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. you call me to your purpose. Call me to your As angels understand, for your glory you draw all men, as your love and grace demands. And I will run to you, yes, Lord, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. yes, I will run the race
Ya Tuhan, Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. kita sembah Tuhan. Kiara masih kiara. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu. Roh Kudus, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, terima. Jadilah kuat. Be strong. Jadilah kuat. Yes. Jadilah kuat. Terima. Dalam nama Yesus. Yes. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oria Rama Shikararaba. Meteraikan ya Tuhan firman-Mu. Meteraikan penyembahan kami yang menjadi doa kami hari ini. Kami mau terus berlomba sampai kami meraih panggilan surgawi dari Yesus Kristus dan mahkota kemuliaan dari-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita ini diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengar beberapa pengumuman. Sepanjang bulan Mei ini kita masih akan tetap beribadah online seperti hari ini. Dan kita akan menunggu keputusan selanjutnya ya, di mana kita bersama-sama kita terus berdoa agar terjadi pemulihan setelah Pentakosta. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, sudah ada berbagai media yang tersedia dari pengumuman, apakah melewati QR atau dengan transfer bank ya. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah setia menabur dan terus mendukung di dalam pelayanan Gereja Bethel Indonesia. Dan kiranya Tuhan yang memberkati saudara berlimpah-limpah. Mari kita tetap jaga kesehatan, tetap kita menjaga kondisi kita untuk tetap bugar dan tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini yang penuh dengan lawatan-Mu, berkat-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah Tuhan penolong di dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Tuhan, Engkau terus menguatkan jemaat-Mu. Perlengkapi ya Tuhan seluruh jemaat di GBI My Family sebagai keluarga Kristus yang walaupun semuanya itu secara jarak cukup jauh, tapi secara hati sangat dekat. Karena ini adalah semua domba-domba Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjaga sebagai gembala. Aku tidak akan kekurangan dan kita tidak akan kekurangan. Karena Tuhan yang menyediakan semua persediaan. Terima kasih ya Bapa. Berkati persembahan yang telah ditabur. Berkati juga keluarga demi keluarga. Di dalam pekerjaan, work from home. Di dalam pelajaran, study from home. Dan juga ibadah dari rumah. Worship from home. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk mengalami pemulihan dari krisis ini. Berkati seluruh tenaga medis, berkati wali kota, gubernur,
Kepala Negara, Bapak Presiden, dan Wakil Presiden dan Kementerian. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Juga kami berdoa untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah pada hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima berkat dari-Mu. Mari saudara arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga. Kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay strong, and stay encouraged. God bless you. Shalom my family. Kami mengucapkan selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day untuk seluruh jemaat dan keluarga selama kita ibadah di rumah masing-masing. Saya ingat pesan Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kalau kita melihat melalui pembacaan ayat ini, maka Timotius yang masih muda tetapi cinta Tuhan dan melayani Tuhan, bahkan sebagai gembala dari gereja besar di Efesus, itu mendapatkan iman kepercayaannya yang diturunkan dari ibunya dan juga dari neneknya. Oleh sebab itu peran seorang wanita itu sangat penting. Karena wanita itu sebagai penolong bagi suami, sebagai ibu bagi anak-anak, bahkan sebagai seorang yang meneruskan dan memberikan legacy untuk anak-anaknya. Dan pesan untuk Hari Ibu ini bagi seluruh jemaat GB My Family, jadilah ibu yang cinta Tuhan, yang saleh, being a godly mother. Mari terus bangun iman kerohanian dalam keluarga, menjadi teladan sebagai seorang ibu yang baik, dan jadilah lovely mother, menjadi seorang penolong bagi suami dan selalu mencintai Tuhan dan juga membawa berkat rumah tangga seperti anggur yang subur. Dan jadilah wise mother, yaitu ibu yang bijaksana, perempuan yang bijaksana yang membangun rumah dan menjadi berkat untuk semua keluarga dan sesama. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are way